teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya. Hitung-hitung nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang ibu hamil yang bernama Ibu Fitri. Ia tengah hamil 8 bulan. Suatu ketika Bu Fitri berada di rumahnya sendirian guys. Suaminya lagi pergi bekerja dan anaknya lagi bersekolah. Tiba-tiba aja ada seorang perampok yang merampok Bu Fitri. Ia berkata, "Serahkan semua uang yang Anda miliki atau kau akan kubunuh." Karena panik, Bu Fitri langsung memberikan semua uangnya pada perampok itu dan perampok itu akhirnya kabur guys. Bu Fitri pun langsung menelpon seorang polisi untuk membantu menangkap perampoknya. Pak polisi datang dan bertanya, "Apa yang sebelumnya ibu lakukan?" Bu Fitri menjawab, "Sebelumnya aku lagi bersih-bersih rumah dan menyiram tanaman. Tapi saat aku masuk dan ingin beranjak tidur, tiba-tiba saja perampok itu datang dan menodongkan senjata kepadaku. Aku panik dan langsung memberikan uangku." Pak polisi langsung pergi untuk mencari perampok itu di sekitar rumah Bu Fitri. Dan ternyata Pak polisi curiga 3 orang tetangganya Bu Fitri guys. Yang pertama ada Doni. Ia mengatakan, "Aku seorang mahasiswa Pak. Semenjak corona aku jarang banget keluar rumah karena daring dan banyak tugas kuliah yang menumpuk. Soal perampokan yang merampok Bu Fitri, aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Coba Bapak tanya ke tetangga sebelah." Yang kedua ada Bu Nisa. Ia mengatakan, "Aku seharian ini ada di rumahku lagi sibuk membuat adonan kue. Semenjak bulan puasa ini aku berjualan kue sebagai usaha sampingan Pak. Sebelumnya aku memang melihat orang memakai baju hitam masuk ke rumah Bu Fitri, tapi aku nggak tahu itu siapa." Dan yang terakhir ada Rizal guys. Ia mengatakan, "Aku baru aja pulang kerja Pak. Aku seorang karyawan di suatu pabrik tisu. Saat aku pulang tadi, aku nggak melihat sesuatu yang mencurigakan di sekitar rumahku dan aku nggak tahu soal perampokan yang terjadi di rumah Bu Fitri." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu perhatikan, menurut kamu siapakah perampoknya? Aku kasih kamu waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi perampoknya adalah Rizal guys. Karena kalau kamu perhatikan, ia seperti mengantongi topeng yang digunakan pada saat merampok tadi ya. Mungkin karena panik dia jadi meletakkan topengnya asal-asalan deh. Hayo, di teka-teki pertama ini siapa aja nih yang benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Suatu ketika Bu Tia berencana untuk membeli suatu emas di toko perhiasan guys. Ia langsung berangkat ke sana menggunakan mobil. Dan ternyata di sana udah rame tuh. Banyak sekali orang yang berburu perhiasan dan bahkan sampai mengantri. Bu Tia akhirnya mendapatkan cincin yang ia mau dan ia bergegas ngantri di kasir. Tapi saat dia mengantri dan ingin bayar cincinnya, tiba-tiba aja dompetnya jatuh dan semua uang yang ada di dompetnya keluar berantakan. Dia langsung mengambil uangnya kembali dan menghitungnya guys. Tapi saat ia hitung ternyata uangnya kurang 200.000. Karena kesal, Bu Tia langsung memanggil seorang security untuk mencari tahu siapa yang telah mengambil uangnya. Pak security pun mengumpulkan orang yang sedang ikut mengantri di kasir bersama dengan Bu Tia. Yang pertama ada Bu Yanti. Ia mengatakan, "Aku kesini untuk membeli sebuah kalung. Aku memang melihat dompet Bu Tia terjatuh saat antri tadi. Tapi aku sama sekali tidak mengambil uang yang jatuh itu. Lagian tanganku juga banyak sekali belanjaan. Ribet banget kalau aku harus menolong Bu Tia mengambilkan uangnya." Yang kedua ada Bu Nanda. Ia mengatakan, "Aku berada di belakang Bu Tia dan saat mengantri tadi aku menggunakan kartu debit untuk membayar belanjaanku. Aku juga melihat Bu Tia menjatuhkan uangnya, tapi aku nggak peduli dan langsung membayar belanjaanku." Dan yang terakhir ada Bu Dina. Ia bilang, "Aku tidak ikut mengantri bersama Bu Tia Pak. Seharusnya Bu Tia pelan-pelan saat mengambil dompet. Kalau udah terjadi seperti ini, aku jadi disangka pencuri di sini. Padahal aku hanya mengantri Bu Nanda membeli anting emas untuk anaknya." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau kamu lihat dan perhatikan, menurut kamu siapakah yang telah mencuri uangnya Bu Tia? Yuk bantu Bu Tia dan Pak Security, aku hitung mundur 5 detik dari sekarang.
Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi yang mencuri uangnya Bu Tia adalah Bu Nanda guys. Lihat deh kakinya, dia menginjak uang 100 ribuan tuh. Dia pasti sengaja deh ingin mengambil uangnya Bu Tia. Hayo, di teka-teki kedua, kamu bener nggak? Kalau kamu jawabnya apa? Kasih tahu ya di kolom komentar. Teka-teki ketiga. Salsa, putri keduanya Bu Indah, telah tewas mengenaskan di rumahnya guys. Ia tewas karena ada yang sengaja membunuhnya dengan benda tajam. Karena panik, Bu Indah langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh anaknya. Polisi datang dan langsung menanyakan Bu Indah. Ia mengatakan, "Apa yang sebelumnya terjadi, Bu?" Bu Indah mengatakan, "Aku sedang mencuci baju di belakang rumah dan menjemur pakaian. Saat aku pergi ke ruang TV untuk menyetrika baju, aku kaget karena anakku udah tergeletak tidak bernyawa, Pak, dan tidak ada bercak darah di sekitar tubuhnya. Hanya saja baunya yang sangat menyengat. Aku yakin kalau pembunuhnya itu orang yang juga ada di rumah ini." Pak polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga tinggal di rumah yang sama. Yang pertama ada Bayu. Ia mengatakan, "Saat kejadian aku ada di kantorku lagi bekerja. Tapi saat aku ingin meeting dengan manajer, aku malah ditelepon ibu untuk segera pulang karena adikku telah tewas. Aku pun langsung membatalkan meetingnya dan langsung bergegas pulang." Yang kedua ada suaminya Bu Indah guys. Dia mengatakan, "Aku ada di kamar mandi tadi dan aku emang mendengar suara teriakan anakku. Tapi aku kira dia lagi marah dengan ibu. Saat aku selesai memakai baju, aku kaget karena anakku sudah tiada." Yang terakhir ada ART-nya guys. Ia mengatakan, "Saat kejadian berlangsung, aku lagi ada di belakang rumah lagi menyiram tanaman. Setelah selesai, aku berencana untuk ngepel lantai. Tapi Bu Indah bilang jangan dulu karena masih bersih. Aku pun langsung membantunya memasak buat makan siang nanti." Lumayan mencurigakan ya. Tapi kalau menurut kalian, siapakah yang telah membunuh anaknya Bu Indah? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah ART-nya guys. Karena kalau kamu perhatikan, pel yang ia bawa berwarna merah tuh. Dan saat anaknya Bu Indah tewas, tidak ada darah sedikit pun ya. Udah pasti kalau dia pembunuhnya dan berusaha menghilangkan jejak. Gimana? Kamu jawabannya bener nggak? Kalau bener, wah kamu pasti teliti banget nih. Buat yang masih salah, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki keempat. Ada suatu kasus pembunuhan yang terjadi di supermarket guys. Korbannya adalah Ririn. Ia tewas karena ada yang sengaja melempar barang ke arahnya dan menindih badannya. Manajer supermarket memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang tega membunuh Ririn. Detektif datang untuk mencari clue yang ada di TKP. Dan ternyata ia menemukan clue bahwa Ririn tewas karena telah berkelahi dengan karyawan. Pak manajer langsung mengumpulkan beberapa orang karyawan yang bekerja di supermarket. Yang pertama ada Evita guys. Ia mengatakan, "Aku selama seharian berada di bagian kasir. Aku belum pergi ke gudang karena supermarket ini ramai terus. Dan aku tidak tahu kalau Ririn telah tewas di gudang, Pak. Sebelumnya aku memang makan siang dengannya, tapi kita berbeda penempatan kerja." Yang kedua ada Bani. Ia bilang, "Aku lagi menata barang yang baru dikirim pada saat kejadian, Pak. Dan aku juga curiga karena tidak melihat Ririn yang ada di supermarket. Aku baru aja datang shift 2 pada siang hari dan aku nggak tahu soal pembunuhan ini." Dan yang terakhir ada Yuli. Ia mengatakan, "Pada saat kejadian aku lagi ada di luar supermarket untuk beli batagor karena aku lapar sekali. Dan aku kaget saat kembali ke situ ada kabar bahwa Ririn telah tewas." Lumayan bikin bingung ya. Kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing orang, menurut kamu siapakah pembunuhnya? Langsung aja 5 detik untuk kamu jawab. Gimana? Siapa nih yang udah ketemu sama pelakunya? Jadi yang membunuh Ririn adalah Bani guys. Karena kalau kamu teliti, cuma ID card Bani aja yang tidak memiliki tali. Kemungkinan talinya putus karena habis berantem sama Ririn tuh. Soalnya di tangan Ririn tadi ada tali yang ia genggam ya.
Hayo, siapa aja nih yang masih salah? Gak apa-apa, tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua wanita yang diduga salah satunya adalah wanita yang lagi hamil guys. Dari kedua wanita ini, menurut kamu manakah wanita yang memang lagi hamil? Coba jawab dan aku beri waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu udah tahu, jangan lupa kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!